hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut. Nah, lemah lembut ini ada dalam daftar buah roh. Galatia 5, 22-23. Buah roh ialah kasih, sukacita, dan seterusnya. Ayat 23, kelemah lembutan. Jadi jaga kesatuan bukan hanya rendah hati, tapi harus lemah lembut. Nah, lemah lembut itu apa? Lemah lembut ini bahasa Yunaninya adalah praus atau praotes. Ini kata yang terus terang sukar diterjemahkan sebenarnya. Lemah lembut itu. Kata ini biasa diartikan juga dengan rendah hati. Maka praus itu bisa berarti rendah hati. Artinya orang yang praus itu orang yang rendah hati. Tidak sombong. Dalam pengertian tidak sombong. Praus itu juga bisa seringkali dihubungkan dengan binatang buas. Kalau ada binatang buas yang garang sekali, tapi berhasil dijinakkan, itu namanya praus. Maka praus itu berarti jinak. Kalau jinak mudah diatur, tidak kepala batu. Maka kalau saudara adalah orang yang praus, saudara adalah orang yang mudah diatur oleh Tuhan. Tidak melawan Tuhan. Nah, tetapi kata praus itu juga, ini kata Yunani, dipakai oleh seorang filsuf Yunani, yakni Aristoteles. Dan Aristoteles menafsirkan, menerjemahkan kata praus ini sebagai suatu titik di antara dua titik ekstrim. Yang ini besar sekali, yang ini kecil sekali, praus di tengah. Yang ini tinggi sekali, yang ini rendah sekali, praus di tengah. Yang ini pintar sekali, jenius, yang ini bodoh sekali, praus di tengah. Jadi praus itu apa? Mengerti ya, tapi sukar diterjemahkan. Nah, tapi banyak penafsir itu menghubungkan konsep tentang satu titik di antara dua titik ekstrim dari kata praus ini, itu dihubungkan dengan reaksi yang berhubungan dengan kemarahan. Jadi yang ini marah sekali, yang ini tidak bisa marah, praus di tengah. Nah, karena itulah orang yang praus itu tidak bisa orang yang marah terus atau menjadi pemarah. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Tidak ada alasan untuk marah juga marah. Itu tidak praus. Nah, karena itulah maka Paulus bilang Paulus katakan kasih itu tidak boleh seperti itu. Dalam 1 Korintus 13 ayat 45, kasih itu tidak pemarah. Tidak boleh. Titus 1 ayat yang ke-7, sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat, seorang gembala, seorang penginjil, seorang majelis, bukan pemarah. Ini penting. Karena ada orang yang kerjanya marah melulu. Bob Marley bilang begini, jika Anda turun dan marah atau bertengkar setiap hari, Anda sedang berdoa kepada iblis. Gimana, ada suami-suami yang marah terus setiap hari? Ada istri yang marah terus setiap hari. Kalau Anda, ini dikatakan, kalau Anda turun, maksudnya ini seperti rumah panggung di atas. Jadi setiap kali bapak tua turun, pasti marah. Setiap kali bos turun, pasti bertengkar. Kalau dia marah terus seperti itu, Bob berkata bahwa orang yang marah tiap hari itu sama seperti berdoa kepada iblis. Maka seorang yang lemah lembut, seorang yang praus, itu bukan seorang pemarah. Tapi seorang yang praus atau lemah lembut juga bukan orang yang tidak bisa marah. Ingat ya, pemarah atau marah terus itu kelemahan. Tapi tidak bisa marah, itu juga kelemahan. Nah, seringkali kita menafsirkan orang kalau lemah lembut itu harus tidak marah sama sekali. Itu salah. Karena apa? Karena kitab suci menunjukkan ada orang yang lemah lembut, dikatakan lemah lembut, tapi dia bisa marah, bahkan marah secara besar. Kita melihat Musa, itu dikatakan orang yang lemah lembut. Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada manusia di muka bumi ini. Tidak ada orang yang lemah lembut seperti, hatinya lembut seperti Musa. Tapi bagaimana ketika Musa melihat bangsa Israel menyembah berhala? Keluaran 32 ayat 19. Dan ketika ia dekat perkemahan itu, melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Saking marah, dilemparkanlah kedua loh batu dari tangannya, dipecahkan pada kaki gunung itu. Dia orang lemah lembut, seluruh orang di dunia tidak ada yang lemah lembut seperti Musa.
Tapi Musa bisa marah dengan besar. Yesus juga dalam Matius 11 ayat 29 dia bilang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Aku lemah lembut. Yesus lemah lembut. Pernah marah? Pernah. Waktu dia obrak-abrik bait Allah. Waktu dia melihat kedegilan hati orang-orang sehingga tidak percaya, dia menjadi marah. Waktu dia melihat sikap sombong dari ahli-ahli Taurat yang merasa diri suci, dia menjadi marah. Tapi dia katakan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Berarti lemah lembut itu bukan berarti tidak bisa marah. Dia bukan pemarah, tapi dia bisa marah. Dan ingat, marah seperti Musa, marah seperti Yesus itu bukan dosa. Karena marah tidak identik dengan dosa. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu marah, jangan berbuat dosa. Berarti marah belum tentu dosa. Tapi marah bisa bawa dosa. Begitu kamu marah, kamu sambung yang babi mai ini, maka itu jadi dosa. Begitu kamu marah, langsung disertai dengan tonjokan sampai 3 gigi rubuh, itu menjadi dosa. Waktu kamu marah, sudah firman bilang jangan, harus padam amarahmu sebelum matahari terbenam. Ini matahari sudah terbit dan terbenam 365 kali. Tapi dia masih marah terus. Maka itu menjadi dosa. Marah bukan dosa, tapi marah bisa membawa kepada dosa. Bahkan ada marah yang namanya marah yang suci. Marahnya Musa itu marah suci. Marahnya Yesus itu adalah marah yang suci. Tapi marah yang karena tersinggung dan lain sebagainya, itu marah yang egois. Coba perhatikan kata-kata Pak Budi Asali. Kemarahan yang bersifat egois. Misalnya kalau kita marah karena ada orang berbuat salah kepada kita, jelas adalah kemarahan yang salah. Tapi kemarahan yang terjadi pada waktu kita melihat orang lain ditindas, atau pada waktu kita melihat suatu dosa, atau pada waktu saat kita melihat adanya ajaran sesat, jelas merupakan kemarahan yang benar. Dan Saul seperti ini. 1 Samuel 11 ayat 6. Ketika Saul mendengar kabar itu, berkuasalah roh Allah atas dia, menyala-nyalalah amarah. Dia marah sekali, menyala-nyala amarah. Dan ini karena pekerjaan roh Allah. Kalau begitu kita bisa lihat, Paus itu orang yang marah terus itu bukan Paus, bukan lemah lembut. Orang yang tidak bisa marah itu bukan lemah lembut. Kalau begitu lemah lembut itu yang bagaimana? Lemah lembut itu orang yang tahu kapan harus marah dan kapan tidak boleh marah. Lemah lembut itu orang yang tahu siapa yang harus menjadi sasaran marah. Karena ada banyak orang marah, tapi salah sasaran. Masalah di kantor, sampai rumah, ditempeleng anak. Satpam yang bikin masalah di kantor, kenapa anak yang ditempeleng? Karena dia emosi. Orang yang lemah lembut itu orang yang tahu dengan tepat siapa yang dimarahi, kapan dimarahi, mengapa dimarahi, apa tujuannya marah. Itu orang yang lemah lembut, orang yang Paus. Aristoteles berkata begini, siapapun bisa marah, itu mudah. Tapi marah pada orang yang tepat, dengan kadar yang tepat, pada waktu yang tepat, dan untuk tujuan yang benar, dengan cara yang benar, itu tidak berada dalam kekuasaan setiap orang. Dan itu tidak mudah. Semua bisa marah. Tapi marah pada orang tepat, dengan kadar yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan tujuan yang benar, dan cara yang benar. Orang lemah lembut itu orang seperti itu. Ya. Karena itu saudara, kalau memang pengertiannya lemah lembut seperti ini, maka ini penting dimiliki oleh setiap kita supaya kesatuan itu dapat terpelihara. Banyak kesatuan itu hancur. Banyak pelayanan itu hancur karena orang marah pada saat harusnya tidak marah dan tidak marah pada saat harusnya marah. Banyak dan terutama paling utama adalah masalah perpecahan sering terjadi karena orang marah pada hal yang seharusnya tidak boleh marah. Dia marah bukan karena marahnya suci seperti Musa dan Yesus, tapi dia marah dengan marah yang egois. Misalnya marah karena merasa tidak dihargai. Marah karena orang lain waktu dia masuk ruangan, orang lain dia salamin, saya saja tidak. Itu marah yang egois. Marah karena merasa disindir, padahal orang tidak sindir dia. Marah karena yang lain dia ajak makan, dia traktir, saya tidak. Marah karena diperlakukan tidak adil. Dalam hal-hal semacam itu, semua itu adalah kemarahan yang egois. Dan kemarahan yang egois ini tidak boleh ada
di dalam diri orang lemah lembut. Karena kalau kemarahan itu ada, itu pasti akan merusak kesatuan kita. Maka setiap saudara harus berdoa supaya Tuhan berikan kelemah lembutan, yaitu tahu kapan marah dan kapan tidak boleh marah. Memang dalam hidup kita berjemaat ada banyak hal yang bisa membuat orang marah dengan kemarahan yang egois. Tapi perlu dipikirkan ya, kan membuat orang lain menaklukkan saudara dengan keberhasilan dia membuat kamu marah. Lain hal, saya tidak bicara soal marah yang suci tadi. Tapi marah karena egois. Kalau saudara terlalu gampang dibuat marah oleh orang lain, maka orang itu menguasai saudara. Tapi biar dia bilang begitu, tahan, tidak marah. Dia ngomong seperti itu, tahan, tidak marah. Dia bilang begini, tahan, tidak marah. Itu menunjukkan orang itu tidak bisa berkuasa atas kamu. Tapi kita terlalu rawan. Satu kata yang saya keluarkan bisa bikin saudara marah. Terlalu rapuh pertahanan diri saudara. Sehingga cukup satu kata membuat saudara murka. Jangan. Begitu kemarahan itu adalah kemarahan yang bersifat egois. Tanamkan dalam diri saudara bahwa saudara tidak membiarkan orang berkuasa atas diri saudara dengan terlalu mudah memberikan atau membuat saudara marah. Dan pada waktu saudara marah, ya, pada waktu saudara emosi, ingat, jangan bikin keputusan apa-apa saat marah. Karena pada waktu bikin keputusan apa-apa pada saat marah, itu pasti keputusan yang salah. Dan ingat, kadang-kadang akibat kemarahan jauh lebih buruk daripada penyebabnya. Saudara mungkin tidak suka dengan sebuah perbuatan. Perbuatan orang ini membawa efek negatif. Tapi saudara marah. Akibat dari kemarahan saudara bisa membuat efek negatif lebih besar daripada penyebabnya. Itu harus dipikirkan. Tapi memang sukar, ada yang bilang, Pak, tapi kalau saya sudah seperti itu saya tidak bisa tahan lagi. Bagaimana caranya begitu hampir meledak bisa tahan marah? Perhatikan kata-kata Thomas Jefferson. Ketika Anda marah, hitung sampai 10 sebelum Anda berbicara. Pas mau meledak, 1, 2, 3. Hitung sampai 10. Jika sangat marah, hitung sampai 100. Waktu Anda hitung sampai 100 mungkin marahnya sudah reda. Tidak jadi mengeluarkan kata-kata yang menghancurkan. Tidak jadi mengeluarkan kata-kata yang merusak. Nah, seringkali kita terlalu mudah marah. Sudah marah, mengeluarkan kata-kata yang menghancurkan, yang menyakiti, yang menyerang, yang menghakimi. Dan itu merusak persatuan. Karena itulah, supaya jaga kesatuan, harus lemah lembut. Yaitu tidak mudah marah.